Bab 100. Pelajaran kecil untukmu. Faktanya, Feli Luo telah mengetahui bahwa pemuda yang aneh ini sangat mirip dengan adik laki-lakinya yang sudah meninggal. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, dia telah susah payah membawanya ke tempat ini dan menahannya, hanya untuk membuang dirinya ke danau dan membuatnya basah kuyup. Dia gila. Peri Feli sangat kesal. Haha, Peri Feli, kita akan bertemu lagi. Aku yakin saat kita bertemu lagi, kamu pasti akan berubah pikiran tentangku. Ketika kita bertemu lagi, aku pasti akan membunuhmu. Feli Luo memukul air dengan marah. Tidak ada tanggapan. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pria aneh tersebut telah membawa sepedanya dan pergi. Huff, orang gila, tunggu aku ini sangat pendendam. Feli Luo merangkak keluar dari danau dengan tubuhnya yang basah, dan pakaiannya menempel erat di tubuhnya, tanpa sedikit pun lemak. Dia mengambil pedang yang telah jatuh dari pinggir danau, mengayunkannya dengan marah, dan pohon tak berdosa di sebelahnya pun sudah tertusuk dan berlubang. Setelah melampiaskan amarahnya sebentar, Feli Luo menghentakkan kakinya dan pergi. Louis Lu datang ke klinik Xinglin. Dia melihat sepasang pria dan wanita yang terlihat seperti siswa sekolah menengah berdiri di depan pintu dengan malu-malu, seolah ingin masuk tetapi takut untuk masuk. Louis Lu mengira mereka tidak punya uang untuk menemui dokter, jadi dia melangkah maju dan bertanya, apakah kalian di sini untuk menemui dokter? Keduanya jelas terkejut dengan suara Louis Lu. Anak laki-laki itu panik dan ingin pergi, tetapi gadis itu malah tenang dan bertanya, maaf, apakah kamu adalah dokter di klinik Xinglin? Louis Lu mengangguk. Dokter, aku tidak enak badan, bisakah kamu membantuku? Tanya gadis itu dengan hati-hati. Bocah itu menarik lengannya dan berkata, bagaimana kalau, lupakan saja, kurasa itu tidak mungkin. Gadis itu menoleh dan memelototinya dengan marah, dan bocah itu tiba-tiba tidak berani berbicara lagi. Melihat ekspresi keduanya, Louis Lu samar-samar menebak sesuatu. Dia mau tidak mau menghela nafas dalam hatinya, dan bertanya, apakah kalian berdua kekasih? Anak laki-laki itu tidak mengatakan apa-apa. Gadis itu mengangguk setelah ragu-ragu sejenak. Louis Lu bertanya lagi, apakah kamu merasa mual akhir-akhir ini, dan sering merasa ingin muntah? Gadis itu menjadi pucat dan mengangguk lagi. Louis Lu menjadi semakin terdiam. Siswa SMA zaman sekarang benar-benar keterlaluan. Dia mengecek denyut nadi gadis itu, lalu menatap anak laki-laki itu dengan ekspresi dingin dan berkata, kondisi nadinya bagus, terasa halus, seperti manik-manik yang bergulir di atas piring batu giok. Ini adalah denyut nadi yang umumnya dikenal dengan denyut nadi Si. Kamu seharusnya mengerti apa artinya, kan? Bocah itu jelas tercengang, menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Kita hanya melakukannya sekali. Apa yang tidak mungkin? Saat kalian memakan buah terlarang, kalian seharusnya sudah memikirkan konsekuensinya. Louis Lu memelototi bocah itu, dan bocah itu sudah lumpuh di tanah karena ketakutan. Mereka memang pernah melakukannya, dan mereka pikir tidak apa-apa, tapi akhir-akhir ini, gadis itu sering muntah, dan setelah memikirkan beberapa serial TV yang biasa mereka tonton, mereka tahu orang hamil akan sering muntah. Keduanya tiba-tiba ketakutan. Mereka ingin mencari rumah sakit untuk mengeceknya, tetapi tidak berani pergi ke rumah sakit besar, jadi mereka datang ke klinik Xinglin dan ragu-ragu di depan pintu untuk waktu yang lama. Tidak menyangka, mereka benar-benar hamil. Dalam sekejap, mereka berdua merasa langit sepertinya runtuh. Bocah itu menutupi kepalanya dan berkata, maaf, aku tidak sengaja,
aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia bangkit dari lantai, mengabaikan tarikan gadis itu, dan melarikan diri, meninggalkan gadis itu sendirian dan menangis tak berdaya. Louis Lu berkata tanpa ekspresi, lihat, anak laki-laki zaman sekarang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengambil risiko. Jika sesuatu terjadi, gadis bodoh seperti kamulah yang akan selalu menderita. Dokter, tolong bantu aku, jika orang tuaku mengetahui hal ini, mereka pasti akan membunuhku, hiks. Gadis itu menangis dengan sedih. Louis Lu melihatnya dengan acuh tak acuh, dan berkata setelah sekian lama, oke, jangan menangis, kamu hanya sakit lambung, hanya perlu minum obat dan kamu akan baik-baik saja. Alasan mengapa aku menakut-nakutimu itu agar kamu mengerti soal harga diri dan cinta diri, jika sesuatu terjadi, tidak ada yang akan mengasihanimu. Terima kasih dokter, aku tidak akan pernah berani lagi. Bersambung. Bab 101, membawamu untuk bersenang-senang. Setelah gadis itu pergi, Louis Lu menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa kasihan pada gadis-gadis muda ini. Pada usia yang seperti bunga, mereka seharusnya ceria dan positif. Tetapi begitu mereka membuat kesalahan prinsip seperti itu, pada dasarnya seumur hidup mereka akan hancur. Hanya dapat mengatakan bahwa pendidikan saat ini kurang mempopulerkan aspek ini. Tanpa mengetahui bahwa semakin disembunyikan, semakin mudah untuk merangsang keingintahuan dan rasa pemberontakan anak-anak. Ngomong-ngomong soal anak SMA, Louis Lu tiba-tiba teringat dengan Sarah Sun. Ketika kembali dari Gunung Tiandang terakhir kali, gadis itu sepertinya mengatakan kepadanya bahwa besok adalah hari ulang tahunnya. Hadiah apa yang harus aku siapkan? Setelah berpikir sejenak, Louis Lu tiba-tiba menamparkan dahinya. Ada hadiah yang benar-benar luar biasa. Keesokan harinya, ketika Louis Lu tiba di keluarga Sun, dia merasakan dengan jelas bahwa Ronan Sun dan yang lainnya jauh lebih berhati-hati dari sebelumnya. Tetapi bukan salah mereka juga. Sebelumnya, mereka hanya mengira bahwa Louis Lu adalah seorang dokter ajaib dan saudara ipar dari Kaisar Dewa Louis, tetapi baru kemudian mereka menemukan bahwa Louis Lu sebenarnya adalah Kaisar Dewa Louis tersebut. Betapa agungnya eksistensi itu. Dan beliau duduk tepat di depan mereka seperti ini, bagaimana mungkin mereka tidak merasa tersanjung? Louis Lu tidak berdaya tentang hal ini, dan meskipun dia telah berulang kali mengisyaratkan kepada mereka untuk tidak begitu terbebani, Ronan Sun dan yang lainnya masih bersikap dengan hormat. Kecuali Sarah Sun. Masih seperti sebelumnya, dia memeluk lengan Louis Lu dan dengan manis meneriakkan, "Tuan Lu," membuat Ronan Sun dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka membiru dan hendak memarahinya, tetapi diberi tatapan tajam oleh Louis Lu. "Aku sangat menantikan hadiah dari Tuan Lu." Sarah Sun melepaskan lengan Louis Lu dan dengan senang hati mengambil kotak kado dari tangannya. Dia membukanya. Saat itu juga, mulut kecilnya menganga. Di matanya ada kepahitan yang tersembunyi. Bahkan Ronan Sun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedutkan sudut mulut mereka. Hanya terlihat 10 kata besar yang tercetak di sampul hadiahnya, ujian masuk perguruan tinggi 5 tahun dan simulasi 3 tahun. Tuan Lu benar-benar datar, orang macam apa yang memberikan simulasi ujian masuk perguruan tinggi sebagai hadiah ulang tahun? Sarah Sun langsung tidak senang. "Sarah, jangan tidak sopan." Ketika Ronan Sun dan yang lainnya mendengar Sarah Sun mengatakan bahwa Kaisar Dewa Louis adalah orang yang datar, mereka langsung ketakutan sampai berkeringat dingin dan buru-buru menegurnya dengan marah. Tetapi sebagai gantinya mereka diberi tatapan tajam oleh Louis Lu lagi. "Apakah aku begitu menakutkan?"
Louis Lu hanya terdiam. Ronan Sun mengusap keringat di dahinya dan berkata dengan nada yang lebih lembut, "Sarah, Tuan Lu memberimu soal-soal simulasi dengan harapan kamu bisa mendapatkan hasil yang baik dalam ujian masuk perguruan tinggi. Kamu tidak boleh mengecewakan harapan Tuan Lu." Sarah Sun awalnya masih murung, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Ronan Sun, dia sepertinya mengingat sesuatu. Dia menganggukkan kepalanya dengan semangat dan berkata, "Baiklah, aku pasti akan bekerja lebih keras. Ketika aku masuk ke Universitas Huaking, aku akan bisa bersama Tuan Lu." Begitu kata-kata ini keluar, Ronan Sun, yang baru saja mengusap keringat dari dahinya, kembali berkeringat. Agar Sarah Sun fokus pada studinya, dia berbohong dan mengatakan bahwa selama dia masuk ke Universitas Huaking, Tuan Lu akan setuju untuk bersamanya. Itu awalnya hanya ucapan yang membuai. Dari mana dia tahu bahwa cucu perempuannya ini akan benar-benar mengatakannya di depan Tuan Lu? Takutnya Kaisar Dewa Louis akan marah. Ronan Sun ingin menjahit mulut Sarah Sun, tetapi tentu saja sudah terlambat untuk bereaksi saat ini. Dia hanya bisa melihat dengan hati-hati ke arah Kaisar Dewa Louis, berharap dia tidak menyalahkannya. Bagaimana Louis Lu bisa menjadi orang yang berhati kecil seperti itu? Mengetahui bahwa ini adalah upaya telaten Penatua Sun, dia berkata sambil tersenyum, "Baiklah, ketika kamu masuk ke Universitas Huaking, aku akan mengejarmu." "Baiklah." Sarah Sun sangat bersemangat sehingga dia tiba-tiba maju dan memeluk leher Louis Lu, dan memberinya ciuman di pipinya dengan suara "muah" saat dia lengah. Ronan Sun, Hien Sun, Rex Sun, Louis Lu. Sarah Sun tertawa sinis dan berkata, "Hehe, apakah kata-kata Tuan Lu dapat dipercaya?" Dia kelihatannya bahkan lebih menantikannya daripada Sarah Sun. Ini bisa dianggap sebagai janji dari Kaisar Dewa Louis, kan? Janji dari Kaisar